apa kelas yang kelas ini kan kelas B ya, kelas A yang mau ikutan juga. Tunggu dulu ya 5 menit. Ya, kita mulai aja, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kita eh, ternyata untuk ujian bahannya itu ya, bahan yang sekarang ini ada 2 materi. Sebetulnya yang materi pertama itu sterilisasi, jenis-jenis sterilisasi yang sudah pernah di awal sekali kita pernah bicarakan ya, ada sterilisasi fisika, kimia ya. Nah, itu lebih detail lagi. Jadi Ibu tadi udah infoin ya ke Septi untuk meringkas saja materi yang untuk sterilisasi itu apa aja. Nah, berikutnya sekarang kita membicarakan tentang CSSD ya, satu komite untuk sterilisasi sentral yang ada di rumah sakit. Nah, pekan depan mengenai perhitungan tonisitas. Jadi ternyata untuk UTS sampai perhitungan tonisitas ya. Jadi kita apa namanya? Materi yang CSSD bagi teman-teman yang sudah membuat mind map silakan jika ada yang mau ini mempresentasikan. Coba kita lihat dulu. Kalau belum ada yang siap, kita langsung aja deh mengenai saya share screen ya. Supaya nanti kita nggak keburu. Ini dulu deh ya.
Jadi untuk sterilisasi sebetulnya kan kita sudah membicarakan di awal, cuma ini lebih detail lagi. Nanti Ibu harapkan kalian ini seperti yang waktu itu pernah ditugaskan ya, sterilisasi, kemudian contoh-contohnya apa aja nih ya, sterilisasi. Ini kalau ini kan sterilisasi gas, yang pertama sekali gas. Kemudian nanti ada radiasi ion, panas kering, dan filtrasi ya. Sterilisasi gas. Kemudian ya, apa namanya, dari setiap sterilisasi ini pertama harus tahu prinsipnya dulu. Ya, jadi kalau sterilisasi yang pertama ini sterilisasi gas untuk melalui pemaparan suatu gas atau uap air yang dapat membunuh mikroorganisme. Ya, jadi kalau gas itu kan berupa uap, ya kan, berupa eh, suatu gas atau uap air. Kalau sterilisasi gas, ya, semua untuk proses sterilisasi adalah membunuh mikroorganisme termasuk sporanya ya. Kemudian jenis gasnya, etilen oksid, formaldehid, ini contoh apa gas yang digunakan untuk sterilisasi. Ya kalian hafalin aja ya. Sterilisasi gas, gasnya apa? Etilen oksid, formaldehid, beta propion lakton ya. Ini mulai uraian etilen oksid. Ini biasanya yang ditanyakan misalnya sterilisasi gas yang dipakai untuk sterilisasi apa ya? Kalian harus tahu ada gas etilen oksid, gas formaldehid dan beta propion lakton. Itu jenis eh, gas yang dipakai. Mohon maaf ya, ada tadi. Nah, kemudian itu ya, itu contoh sterilisasi gas. Kemudian prinsip kerjanya seperti apa? Prinsip kerjanya ya etilen oksid. Etilen oksid itu suatu ether. Jadi didasarkan pada reaksi ini, alkilasi ya. Jadi kalau tujuan daripada sterilisasi dulu membunuh mikroorganisme dan bentuk sporanya. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya kalau gas etilen oksid dia berdasarkan reaksi alkilasi. Jadi merusak ya, merusak bakteri ya. Alkilasi dari asam, amin, hidroksi atau kelompok sulfidil dari enzim yang ada pada si mikroba. Itu proses alkilasi. Sehingga nanti proses metabolisme si mikroba tidak berjalan dengan apa namanya? Sempurna ya, tidak lengkap. Nah, sehingga mati mikroorganismenya. Tuh. Kemudian ini sih nggak terlalu penting ya, ini nggak terlalu penting asal dibaca aja. Yang penting harus tahu contohnya, mekanisme kerjanya. Kemudian ini prinsip kerja etilen oksid. Etilen oksid itu dapat dikelilingi oleh jaket air panas untuk memberikan suhu ruang yang seragam. Jadi biasanya kan kalau sterilisasi gas itu untuk ruangan kan biasanya ya. Misalnya ruangan operasi yang mau dipakai operasi ya, itu kan harus di sterilisasi. Jadi pakai gas. Karena kan gas itu prinsipnya mudah menyebar. Ya, jadi efektif apabila sterilisasinya dengan gas. Operasi sterilisasi yang berhasil memerlukan pembuangan udara dari ruang dengan penguapan, pelembapan, dan pengondisian beban melalui aliran uap tekanan. Oh, jadi maksudnya suatu ruangan ya, yang akan disterilkan dengan cara sterilisasi gas. Jadi kalau ditanya ruangan misalnya ya, ruangan sterilisasinya dengan apa? Sterilisasi gas. Nah, ini penjelasannya. Jadi ruangan yang udah disterilisasi itu harus seperti apa ya. Ini kemudian ini basis penjelasan tentang apa namanya ruangan yang disterilisasikan. Kemudian prosedur sterilisasi ruangan dengan cara apa ya. Jadi bahan yang disterilkan diletakkan dalam ruangan atau kamar dan dipaparkan dengan kelembapan relatif 98% selama 60 menit. Nah, ini proses sterilisasinya. Jadi dipaparkan dengan kondisi selama 60 menit. Kondisi pemaparan yang sangat penting digunakan dengan etilen oksid dengan memperlihatkan bahwa pada konsentrasi yang tinggi dan kontaminasi minimum efektif. Ini hanya penjelasan aja deh ya. Jadi gini nih, kalian kan lumayan banyak nih bahannya ya. Nanti kalian ini diringkas tapi yang penting-penting aja.
Terus sterilisasi ada beberapa, tadi ada sterilisasi gas, radiasi ion, sterilisasi panas misalnya. Terus ada satu lagi apa itu ya. Kemudian kalian prinsip kerja, contoh-contohnya sterilisasi gas etilen oksid, kemudian formaldehid, prinsip kerjanya seperti apa? Tuh. Kemudian itu untuk etilen oksid. Yang kedua formaldehid. Gas ya, ini semuanya gas. Formaldehid merupakan suatu gas yang digunakan dalam sterilisasi, diproduksi dengan memanaskan suatu formalin. Ya, formalin kan cair ya, dipanasin hingga suhunya 70 sampai 75 ya, dia menguap. Kemudian uapnya itu mengarah ke proses yang dikenal sebagai LTSF. Jadi intinya suatu formalin, suatu cairan dipanaskan sampai dia menguap. Formaldehid memiliki toksisitas yang mirip dengan etilen oksid meskipun daya serap terhadap material tampak rendah. Ya, jadi efek toksisitasnya seperti menyerupai etilen oksid ya, tapi lebih rendah dibandingkan etilen oksid. Kemudian nah, ya, seperti itu. Ya nggak sampai detail banget sih ya. Kalian perlu tahu aja. Yang penting udah ngerti sterilisasi gas contohnya apa, prinsipnya seperti apa. Kemudian yang ketiga beta propiolakton. Ya, ini ada contoh sterilisasi gas yang ketiga ya beta propiolakton ya. Dia suatu lakton siklis. Siklis itu dia dari rumus bangunnya tertutup ya. Lakton itu berarti dia turunan aseton ya kalau dilihat dari rumus bangunnya yang tidak mudah terbakar pada suhu kamar. Zat ini memiliki tekanan uap rendah, tetapi karena zat tersebut bersifat bakterisida terhadap sejumlah besar mikroorganisme pada konsentrasi relatif rendah, maka tidak ada kesulitan dalam memperoleh konsentrasi bakterisid dari uap ini. Jadi beta propiolakton kelebihannya itu dia tidak mudah terbakar, dan tetapi dia memiliki tekanan uap rendah. Jadi dia untuk menghasilkan gasnya itu nggak perlu dipanaskan seperti yang contoh formaldehid tadi. Tapi dia memiliki sifat bakterisid. Ya, jadi di sini bisa membunuh sebagian besar dari mikroorganisme. Jadi cukup efektif kalau beta propiolakton karena dia kelebihannya tidak mudah terbakar, tapi pada suhu kamar dia memiliki kemampuan ya menghasilkan gas yang bisa bersifat bakterisida. Gitu. Jadi dia lebih efektif ya. Itu untuk sterilisasi gas. Berikutnya yang kedua sterilisasi panas kering. Sebenarnya ini sekalian mereview juga ya, sterilisasi panas kering. Panas kering itu contohnya oven kan, panas kering. Kalau panas basah contohnya autoclave. Panas kering. Metode yang dapat diandalkan dan umum digunakan ya. Kalau oven memang umum digunakan. Sterilisasi panas kering mengacu pada udara panas yang bebas dari uap air ya atau memiliki sedikit sekali uap air di mana kelembapan memainkan peranan minimal. Jadi intinya kalau panas kering itu tidak dibutuhkan lembab, tidak dibutuhkan uap air karena memang bahan-bahan yang disterilisasi ini tidak boleh kena adanya uap air sehingga dia pakai oven misalnya kayak sterilisasi dari alat-alat gelas ya itu kan sedapat mungkin tidak menggunakan tidak ada uap ya karena memang alat-alat gelas diupayakan supaya kering atau seperti basis salep ya kan itu basis salep misalnya lemak-lemak ya kan dia tidak dikehendaki adanya air jadilah pakai yang panas kering. Kemudian bagaimana sterilisasi panas kering membunuh mikroorganisme? Nah, caranya. Nah, ini kemungkinan bisa ditanya nih ya. Bagaimana sterilisasi panas kering bisa membunuh mikroorganisme? Caranya, mekanisme kerjanya. Caranya ini. Dengan 3 cara, kerusakan oksidatif, jadi bakterinya dibunuh dengan cara dioksidasi kan dengan panas. Kemudian bisa dinaturasi protein karena kan komponen dari bakteri kan ada asam aminonya, dinaturasi sehingga dia mengalami kerusakan dan bakterinya mati. Kemudian efek toksik dari peningkatan kadar elektrolit ya. Jadi kalau bakteri itu kan dia ada cairan plasmanya juga. Nah, kalau misalnya akibat pemanasan ini itu dapat toksik bagi si bakterinya panasnya tersebut sehingga meningkatkan kadar elektrolitnya jadi mengganggu keseimbangan elektrolitnya terganggu sehingga dia mati ya kan itu adalah tiga tiga mekanisme ya 3 mekanisme panas kering bisa membunuh mikroba. Nah ini penting kalian
ini ya, kalian hafal. Kalau sterilisasi panas kering, ini ada beberapa contoh ya, bisa dengan insinerasi, ini pembakarannya suhunya sampai ratusan juga ya. Pemijaran langsung, ya misalnya kan kalau kit pinset yang mau digunakan misalnya di lab ya, itu suka langsung ke dipijar panas di bunsen misalnya, itu termasuk sterilisasi panas kering. Nah, bisa juga dengan oven. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, berikut yang merupakan sterilisasi panas kering ya ini insinerasi, pemijaran langsung di bunsen, kemudian udara panas atau oven itu adalah panas kering ya. Nah, ini ada uraian satu-satu nih insinerasi. Nah, kemudian udara oven. Ini ulangan aja sebetulnya ya. Kemudian berikutnya sterilisasi dengan radiasi. Radiasi itu menggunakan elektromagnetik ya, suatu gelombang elektromagnetik. Di sini radioisotop menggunakan sinar gamma atau sinar X. Itu radiasi ya. Di sini sterilisasi radiasi secara komersial sudah ada sejak tahun 1950-an. Jadi sterilisasi radiasi ya sudah cukup lama juga ya, 1950-an. Dia semakin populer. Kenapa? Karena dia keunggulannya ya. Kalau misalnya ada suatu metode ya baru, itu pasti ada kelebihannya. Sehingga metode ini menjadi alternatif dari metode yang sudah ada terlebih dulu. Kan kalau metode panas sudah ada lebih dulu ya kan. Nah, ini metodenya yang secara komersial ya tahun 50-an. Nah, dia tergantung dari radiasi pengion yaitu sinar gamma, sinar X ya kan. Karena banyaknya keunggulan dibanding sterilisasi lainnya. Ya, biasanya kalau sterilisasi radiasi untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas. Jadi bahan-bahan tersebut tuh nggak boleh kena panas sama sekali nggak boleh. Sehingga dicari alternatif lainnya yang bisa mensterilkan pada suhu rendah. Ya, jadi nggak pakai panas yaitu dengan radiasi ini. Nih, ini cara kerjanya nih, yaitu merusak DNA dari bakteri. Jadi membunuh mikroorganisme berbahaya digunakan sebagai teknik sterilisasi ya. Prinsipnya udah ini gitu itu ya. Ini sinar yang digunakan ada sinar gamma, kemudian berkas elektron dan sinar X. Nah, ini penjelasan masing-masing gamma. Kemudian mekanisme kerjanya, kemudian penggunaannya di mana aja. Sterilisasi radiasi berbasis gamma telah dianggap aman dan efektif oleh sejumlah lembaga pemerintahan ya. Jadi di sini dia radiasi tapi aman, sudah dinyatakan aman ya. Untuk sudah dinyatakan aman bahkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, sudah menyatakan aman. Berikutnya ini contohnya ya, tadi gamma, kemudian radiasi berkas elektron, kemudian sinar X. Itu termasuk salah satu cara sterilisasi dengan radiasi. Kemudian ya keuntungan dan kerugiannya ya kalian pelajari juga ya. Karena dia radioaktif kan, pasti kita penanganannya tidak boleh sembarangan. Jadi harus ada prosedur yang harus ditaati ya. Jadi kalau misalnya panas lah ya, kalau panas kan kita resikonya paling misalnya terbakar misalnya gitu ya. Kalau ini kan merubah, bisa menyebabkan mutasi ya, seperti itu. Maksudnya jangka panjangnya. Jadi kalau penanganan bahan-bahan radioaktif memang dia harus mengikuti prosedur yang ketat. Nah, itu kelemahannya. Jadi memang di samping banyak kelebihannya, keuntungannya, namun tetap kelemahannya itu segala sesuatu pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya. Tinggal kita butuhnya di mana. Ya, jangan overspec juga. Kalau kebutuhan kita sebenarnya nggak perlu ya, cukup dengan sinar dengan pemanasan atau misalnya dengan sterilisasi yang lain ya. Ya, kita nggak perlu sampai ke yang radiasi ya. Ya, jadi dengan mempertimbangkan, kita menimbang-nimbang mana kelebihan yang banyak kita peroleh itu tentu yang kita ambil ya. Itu kelebihan dan kekurangannya dan aplikasinya di bidang kesehatan. Kemudian sterilisasi
sterilisasi filtrasi atau sterilisasi dengan penyaringan. Kalau apa yang sebelumnya itu kan sterilisasi dengan panas ya, panas kan fisika ya, panas fisika, kemudian ada lagi yang kimia ya dengan bahan-bahan kimia kayaknya kita nanti ada juga di sini nanti bahan-bahan kimianya apa aja ya. Satu lagi sterilisasi dengan filtrasi ya mekanik. Kalau filtrasi kan suatu menggunakan alat ya, saringan. Itu filtrasi. Kemudian aku lupa nih. Ini karena sekarang membicarakan sterilisasi dan sekaligus CSSD ya teman-teman semua ya. Nah, terus ya. Jadi sterilisasi sudah ini hanya untuk merefresh aja. Sterilisasi. Jadi sterilisasi yang tadi dipaparkan yaitu contoh-contoh. Contoh-contoh dari proses sterilisasi. Baik secara fisika yaitu dengan cara panas. Seharusnya panas itu ada panas basah yaitu autoklaf, panas kering yaitu oven. Contohnya oven, kemudian insinerasi, kemudian pemijaran itu yang panas kering. Kemudian bisa secara kimia sebetulnya ya. Kimia itu dengan menggunakan bahan kimia. Ya nanti dikombin aja dengan yang materi sebelumnya lah, yang awal-awal. Ya, yang penting kalian tahu jenis sterilisasi apa aja, contohnya apa aja, kemudian misalnya sterilisasi panas, panas kering, contohnya apa? Oven misalnya. Ini digunakan untuk apa? Bahan apa yang bisa digunakan dengan cara sterilisasi panas? Ya kan, dengan oven apa, dengan autoklaf apa, kemudian dengan radiasi tadi apa, ya, dengan filtrasi apa itu ada di materi sebelumnya ya. Ibu hanya mengingatkan ini termasuk materi tambahan tentang macam-macam sterilisasi nanti yang ikut di UTS ya, masuk UTS. Berikutnya kita ke materi selanjutnya tentang CSSD. Pelayanan sterilisasi sentral. Ini sebenarnya suatu program sebetulnya sih ya. Suatu program pemerintah. Central Sterile Supply Department, suatu pelayanan sterilisasi sentral yang ada di rumah sakit ya. CSSD. Nanti kalau ditanya apa tuh CSSD? Kepanjangannya dari Central Sterile Supply Department, suatu bagian yang ada di rumah sakit yang memberi pelayanan sterilisasi sentral ya. Jadi CSSD itu adalah suatu instalasi di rumah sakit ya yang menjadi koordinator. Dia mengkoordinir pelaksanaan sterilisasi yang ada di rumah sakit ya. Jadi sebagai koordinator dari suatu sistem kerja ya dan mensuplai alat-alat steril ya, koordinatornya itu bagian ini. Jadi CSSD suatu bagian di rumah sakit. Secara ideal CSSD adalah suatu instalasi yang independen dengan fasilitas yang ia miliki, dia bisa menerima, kemudian disinfeksi ya, jadi mensuci hamakan ya, untuk benda mati kan disinfeksi namanya ya, kemudian dia membersihkan, kemudian hasilnya nanti dikemas ya, kemudian disterilkan, disimpan, baru yang nantinya akan didistribusikan lagi ke unit-unit yang ada di rumah sakit sesuai prosedur. Jadi ibaratnya ini suatu bagian ya, bagian yang mensterilkan. Dia mulai dari peralatan yang masih kotor sampai hasil yang sudah disterilkan, hasil yang bersih ini dia distribusikan ya. Jadi bagian sterilisasi sentral. Jadi dengan CSSD yang independen yang terpisah, jadi rumah sakit dapat menghemat pengeluaran pembelian alat sterilisasi dengan memusatkan alat-alat di satu departemen. Jadi departemen ini yang memang tugasnya mengkoordinir ya, jadinya kan lebih efektif dibandingkan dari tiap-tiap bagian itu mensterilkan sendiri. Kenapa? Karena dia bisa melakukan dalam skala besar yang nantinya akan dia distribusikan lagi ke unit-unit yang ada di rumah sakit. Ya, hal ini juga memastikan bahwa proses sterilisasinya diawasi oleh staf khusus dan prosedurnya berjalan sesuai dengan SOP. Jadi kalau misalnya ditangani oleh satu bagian, itu kan terkontrol jadinya. Jadi termenjamin
Pokoknya semua yang berhubungan dengan sterilisasi ditangani oleh satu unit ini. Jadi dia yang bertanggung jawab. Sehingga lebih fokus kan dalam proses pensterilannya. Jadi karena terpusat. Nah, kita sebentar ya, ada azan. Iya, mohon maaf ya. Kita lanjut tadi CSSD. Jadi kalau ditanya tentang apa itu CSSD, jadi suatu unit yang ada di rumah sakit yang mengkoordinir pelaksanaan sterilisasi yang ada di rumah sakit ya. Jadi dia mulai dari apa namanya peralatan yang kotor, yang memang perlu bekas pakai gitu ya. Ada juga memang yang peralatan sekali pemakaian yang single use ada juga. Itu termasuk bagian dari tugas CSSD juga. Jadi semua yang terkait dengan sterilisasi terpusat oleh CSSD. Nah, CSSD ini memerlukan kemampuan teknis ya. Jadi karena tugasnya mengkoordinir ya, personil-personilnya memiliki suatu kemampuan khusus yang dapat diartikan bahwa instalasi ini mengontrol semua kegiatan dan manajemen aset itu semua barang-barang ya,
peralatan ya, alat-alat kesehatan ya milik rumah sakit tersebut yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pembelian alat-alat operasi umum dan khusus serta inventaris lainnya. Jadi semua peralatan, alat-alat kesehatan ya inventaris dari rumah sakit ini menjadi tanggung jawab dari CSSD juga. CSSD di satu rumah sakit mencerminkan suatu layanan berkualitas. Yang langka itu maksudnya CSSD itu perlu di-manage dengan baik ya karena memang termasuk cukup strategis di suatu rumah sakit kan. Sehingga dia harus memiliki kualitas yang baik. Ya, jadi kalau kita lihat gitu ya, di setiap rumah sakit ya, rumah sakit dari tingkat daerah misalnya ya sampai yang terpusat itu menjalankan program CSSD ini dan kualitas yang diberikan oleh CSSD itu harus yang kualitas terbaik gitu ya. Nah, jadi bertambahnya jumlah penderita yang mengalami infeksi di rumah sakit ya, berbagai macam infeksi, misalnya infeksi saluran nafas ya, dan itu telah membuka mata akan pentingnya CSSD. Jadi kalau infeksi itu kan berhubungan dengan ini apa namanya banyak hal gitu yang menyebabkan terjadinya infeksi bisa dari memang kumannya juga sudah resisten atau mungkin dari kondisi kesehatan secara umum di masyarakat kayak sekarang misalnya apa polusi udara ya kan itu kan memang kondisi yang di luar kendali ya itu di luar kendali rumah sakit ya jadi banyaknya infeksi itu akan apa namanya tantangan bagi si CSSD tersebut bagian ini gitu maksudnya jadi bertambahnya jumlah penderita yang mengalami infeksi itu menunjukkan begitu pentingnya bagian unit ini CSSD jika CSSD tidak ada maka ada kemungkinan infeksi itu akan semakin banyak artinya untuk, penyakit-penyakit infeksi, itu kan hubungannya dengan kuman. Nah, itu harus disterilisasi. Apalagi di rumah sakit itu kan ada pasien rawat inap, ada pasien rawat jalan. Kalau pasien rawat inap mungkin, apa, rumah sakit yang bertanggung jawab secara penuh rawat inap ya, bisa dikontrol sama rumah sakit ya, siapa aja yang menjenguk. Misalnya dulu kayak waktu Covid itu kan memang betul-betul, ini banget, ketat banget ya untuk orang-orang yang, mau jenguk gitu kan. Nah, yang sulit dikendalikan itu apabila yang rawat jalan, ya kan. Rawat jalan kan kita nggak tahu nih, rumah sakit nggak tahu namanya latar belakang kesehatan dari pasiennya. Jadi di sini pentingnya dari unit CSSD itu betul-betul memastikan semua, tidak hanya peralatan yang digunakan di rumah sakit tersebut, juga lingkungannya ya, lingkungan rumah sakitnya juga. Jika CSSD tidak ada, maka kemungkinan peningkatan terjadinya infeksi itu akan semakin lebih banyak lagi. Kemungkinan terjadinya infeksi nosokomial yang menyebabkan peningkatan angka kematian, ya, bisa meningkatkan jumlah pasien rawat inap, bahkan bisa juga lamanya, meningkatkan jangka waktu waktu rawat inapnya ya sehingga secara keseluruhan berhubungan dengan biaya untuk kesehatan biaya kesehatan ya kalau misalnya makin banyak orang sakit makin lama dirawatnya atau penyakitnya semakin parah itu tentu kan biaya kesehatannya lebih besar gitu maksudnya jadi begitu strategisnya CSSD ini di dalam memanage alat-alat baik alat kesehatan, kemudian lingkungan rumah sakit yang steril, ya. Nah, di sini secara umum CSSD dapat dilihat sebagai bagian penting dari sebuah tindakan operasi di instalasi bedah sentral, ya. Jadi kalau misalnya operasi kan udah pasti ruangannya steril, itu udah pasti ya. Karena penggunaannya pada di ruang operasi banyak menggunakan alat-alat steril, ya kan. Namun CSSD juga menunjang sterilisasi bagi ruangan lain. Jadi utamanya CSSD itu mensupport di ruang operasi, ruang bedah karena semua alat-alat steril, tapi juga mensupport atau sebagai penunjang bagi ruangan lain. Misalnya klinik gigi, klinik bedah, ruang rawat, ruang lainnya yang harus menggunakan alat-alat steril.
Jadi memang secara umum berarti keseluruhan ruangan yang ada di rumah sakit itu adalah tanggung jawab dari CSSD. Tuh ya. Nanti kalau ditanya apa itu CSSD ya, atau misalnya nih ya, nanti kita ujiannya ada esai nih. Ujiannya kita ada esai teman-teman ya. Selain pilihan ganda ujiannya ada esai. Nanti esainya itu ada juga hitungan tonisitas. Direncanakan esainya ada 6 ya, 2 soal tonisitas. Nanti pekan depan kita belajar tonisitas, nanti setelah ini materinya akan Ibu share. Kalian bisa belajar dari sekarang, nanti pekan depan kita akan diskusi soal-soalnya ya. Soal-soal tonisitas maksudnya ya. Kalau untuk soal-soal ujian ya kan dari kemarin tuh udah buat itu ya, teman-teman udah buat, nanti akan Ibu coba ini lagi ya, Ibu coba gabung semuanya ya, termasuk dengan soal-soal esai nanti ya, yang usulan dari saya khususnya ya, karena kan ada 2 lagi dosen lainnya. Ya, intinya kalau esai itu pemahaman ya, pemahaman ini seperti uraian lah, uraian ya. Yang nanti apa? Kalau esai itu di sini kalian harus apa namanya tuh pemahamannya seperti apa. Jadi kalau esai itu jangan dikosongin lah ya, diisi sesuai dengan pemahaman yang kalian ketahui. Ya kan pada saat ngajar nih saya udah kasih tahu nih ini penting, ini penting, ini penting. Jadi kalian tuh diperhatikan hal-hal yang penting itu ya. Misalnya nih CSSD, CSSD itu apa? Terusnya apa peranannya seperti apa? Nah, ini bisa dijabarkan dengan pemahaman dengan bahasa bahasa kalian sendiri, nggak perlu sama persis, nggak perlu sama, tapi maksudnya tuh udah masuk ke situ ke jawabannya ya. Nah, ini jadi untuk CSSD sendiri itu sudah terstandar. Ini asosiasi-asosiasi yang memang eh, apa menstandarkan aturan CSSD ini. Nah, pelayanan sterilisasi sentral itu ruang lingkupnya ya. Ruang lingkupnya yaitu mensterilisasikan alat-alat kesehatan. Dan kemudian menyediakan juga barang medis habis pakai. Jadi maksudnya single use ya, menyiapkan barang steril yang sekali pakai selesai dibuang. Kemudian proses sterilisasinya, proses sterilisasi untuk ini apa namanya nih alat-alat di rumah sakit di ruang lingkupnya. Kemudian pilar utama dari CSSD ya sterilisasi sentral ada 3. Nih ada 3 ya kalian harus ketahui ada 3. Yang pertama dari SDM-nya. SDM yang kedua sarana prasarana, baru yang terakhir itu adalah tentang jaminan mutu dari setiap proses sterilisasi. Ya, jadi ada 3 poin penting. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia pasti ya, karena setiap menjalankan suatu kegiatan ya, yang paling utama itu adalah faktor manusianya dulu. Yang bagaimana memiliki kompetensi, pengetahuan dan skill atau yang disebut dengan kompetensi. Ya, jadi kompetensi itu ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang sudah lama kerja ya, dia kompetensinya diukur dari apa? Keterampilan. Ya, untuk kita-kita yang kuliah mungkin belum apa memiliki keterampilan skill itu belum ya, tapi sudah ada pengetahuan. Itu juga namanya kompetensi. Ya. Kemudian dengan pengetahuan, dengan keterampilan itu kompetensinya lebih lebih baik lagi ya jadi learning dan doing jadi 2 gitu ya jadi SDM yang memiliki kompetensi tapi kompetensinya khusus yang dibutuhkan dalam kegiatan sterilisasi sentral ini ya satu itu orangnya dulu yang kedua sarana prasarana itu fasilitas kan fasilitas untuk menjamin pelayanan sterilisasi ini ya ketersediaan 3 area yang saling terpisah satu sama lain dalam alur pemprosesan ya jadi area yang mau di area yang menjadi tugas sterilisasi sentral itu adalah pertama area kotor. Area kotor, kemudian area kotor ini sebagai area pencucian. Kemudian yang kedua area bersih, clean zone. Area bersih ini daerah untuk packing-packingnya ya dari udah kotor kemudian dia dicuci, dibersihkan, kemudian di packing baru disterilkan atau dengan area steril.
berfungsi sebagai tempat penyimpanannya. Jadi ada 3 area yang menjadi tugas dari, bagian CSSD ini. Pertama area kotor, kemudian kedua sebagai area bersih, dan ketiga adalah daerah steril. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah proses yang menjamin mutu dari setiap tahapan. Jadi suatu ininya ya berarti ya, prosesnya. Proses itu menjamin bahwa setiap tahapan itu terjamin sterilisasinya. Ya, kemudian dia juga menyediakan bahan medis habis pakai. BMHP itu bahan medis habis pakai, artinya alat-alat medis yang single use, hanya sekali pakai kayak kasa gitu ya. Proses penyiapan linen steril, ini termasuk 3 hal yang menjadi tugas pokoknya ya, tugas pokok dari CSSD. Nih. Jadi sterilisasi di rumah sakit itu ada yang di bawah CSSD, ada juga yang di luar. Ya, jadi di dalam kendali CSSD ada juga di luar. Kalau yang di luar itu kan di luar sentral ini itu sterilisasinya artinya bukan menjadi hal yang utama. Karena kalau yang utama itu disupportnya sama yang CSSD ini. Dia dengan CSSD ini akan reusable ALKES, jadi alat-alat kesehatan ya yang besar itu kan digunakan kembali. Ada juga yang bahan medis habis pakai, yang single use. Ya, itu produknya jadinya ya, produknya ada yang reusable digunakan beberapa kali, disterilkan, ada juga yang single use disterilkan tapi dipakainya cukup sekali ya, sekali pakai. Nah, jadi di sini daerah yang pertama daerah kotor, ya tadi kan ada 3 daerah atau 3 zona ya, daerah kotor, daerah bersih, dan terakhir adalah daerah steril. Ya. Jadi untuk yang kotor dia di-pre-clean, dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan baru pembersihan awal, maksudnya pembersihan awal dulu baru dia dibersihkan dengan dicuci, dibersihkan dan ditiriskan, baru setelah itu akan disterilkan, sterilisasi. Ya. Bisa sterilisasi, bisa juga disinfeksi. Tapi kalau bedanya kalau sterilisasi itu peralatan-peralatan yang kritikal yang masuk dalam pembuluh darah, misalnya sediaan peralatan parenteral ya yang sterilisasi. Kalau disinfeksi, disinfeksi itu peralatan yang semi kritikal atau yang non kritikal. Jadi kalau disinfeksi itu lebih ke permukaan aja ya. Ya, kalau yang kurang kritikal, yang memang tingkat bahayanya rendah, hanya pada permukaan tubuh saja. Misalnya tensi termometer itu kan tidak masuk ke dalam tubuh kita ya, hanya di permukaan. Jadi cukup disinfeksinya tingkat rendah. Kalau yang disinfeksi tingkat tinggi yang lebih semi kritikal, tingkatannya lebih tinggi lagi dari yang tingkat rendah ini, dia masuk ke mukosa tubuh ya. Ini misalnya NGT, NGT maksudnya misalnya alat yang untuk masuk ke saluran cerna ya, itu endotracheal tube, ini NGT, misalnya yang susah makan ya, langsung misalnya masuk ke saluran cerna. Itu disinfeksi juga, cuma dia tingkatnya tingkat yang disinfeksi tingkat tinggi. Namun dia belum sterilisasi. Dia disinfeksi tingkat tinggi, peralatan semi kritikal. Jadi mulai dari mana? Mulai dari sebentar, alur aktivitas dari CSSD. Nah, di sini supplier itu yang memberikan ini ya bahan yang akan disterilkan. Jadi misalnya di sini dari bagian laundry itu masuk mensuplai ke CSSD, atau bisa juga dari customer, dari UPT atau dari instalasi yang ada di rumah sakit. Jadi mensuplai bahan-bahan yang akan disterilkan itu bisa dari laundryan, bisa dari customer yang ada di rumah sakit. Ya bagian lain ya yang ada unit-unit yang ada di rumah sakit. Ya, itu mensuplai barang kotor. Nah, kalau yang laundryan ini kan laundry berarti di sini sudah barangnya bersih tapi belum steril kan barangnya. Suppliernya laundry misalnya kayak linen apa namanya? Spray dari kamar-kamar rawat ya, dari laundry kan itu di laundry dulu, nanti masuk sebagai barang bersih ya. Kalau yang dari unit-unit yang sudah habis pakai ya itu masuk sebagai barang kotor.
Nah, ini ada jalurnya sendiri-sendiri. Nih, ada loketnya, loket bersih, loket kotor, ya. Kemudian nanti diseleksi, dibersihkan. Kalau yang loket barang bersih kan dia bersih, dikemas, di labeling, baru nanti disterilisasi. Nah, kalau yang barang kotor, dia harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan, kemudian baru dia dikemas dan proses sterilisasi. Nanti untuk proses sterilisasi ada ujinya. Apakah memang sterilisasinya sudah sesuai, ya, sudah mencapai target steril, barang tersebut steril, baru setelah itu dia disimpan, baru nanti akan didistribusikan. Nah, itu adalah tugas daripada CSSD ini. Ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi di sini bagaimana infeksi yang ada di rumah sakit ya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan itu bisa dicegah, atau kalau memangnya sudah ada itu bisa dikendalikan jumlahnya, ya. Sehingga di sini perlunya adanya dekontaminasi. Dekontaminasi itu mencegah, ya, mencegah atau menghindari terjadinya kontaminasi baik di peralatan pada tempat ruang perawatan pasien, dilakukan penata laksanaan peralatan bekas pakai. Jadi peralatan yang sudah terpakai oleh pasien itu ada prosedurnya, ya. Bagaimana tata laksananya peralatan bekas pakai tadi yang terkontaminasi oleh pasien. Jadi ada SOP-nya. Jadi ditangani supaya kontaminan yang namanya sudah berkontak dengan pasien berarti kan sudah terkontaminasi, ya. Nah, itu harus diatur supaya prosesnya itu nanti kan setelah itu kan dia termasuk barang kotor, ya. Nanti barang kotor tersebut kan disuplai ke CSSD yang seperti yang tadi, ya. Alur yang tadi dikirim ke CSSD, nanti CSSD masuk ke loket namanya barang kotor. Barang kotor harus dibersihkan dulu sebelum nantinya disterilkan. Nah, itu ada protapnya, ya. Tujuannya adalah meminimalkan proses infeksi atau mencegah, ya. Nah, bagaimana mendekontaminasi? Mendekontaminasi itu caranya di sini alat kesehatan yang kritikal dan semi kritikal yang terkontaminasi yang bekas pakai tadi di dari unit-unit itu mengalami proses cleaning dulu, pre-cleaning. Jadi ditempatkan di dalam suatu troli, ya, ada trolinya, troli tertutup, ya, karena kan untuk menghindari kontaminasi lagi dia tertutup daerahnya. Nah, di sini ada dari alurnya mulai dari penerimaan, kemudian dibersihkan, ya, misalnya dicuci, kemudian dikeringkan, dikemas. Jadi dalam keadaan dikemas, ya, baru disterilkan. Disterilkan suhu tinggi atau suhu rendah, tergantung bahannya itu yang bagaimana. Tahan panas nggak? Kalau tahan panas berarti bisa suhu tinggi. Kalau enggak berarti suhu rendah, ya, tergantung dari sifat alat-alatnya. Setelah disterilkan maka disimpan di ruangan steril. Setelah itu bisa didistribusikan, ya, didistribusikannya dengan troli tertutup lagi, ya, karena dia harus dalam keadaan steril sampai ke tangan usernya dalam keadaan steril, baru masuk ke unit perawatan pasien yang nantinya akan digunakan di unit tersebut untuk perawatan pasien. Nah, kalau misalnya di sini alurnya pembersihan, ya, ke kanan bisa juga pembersihan di sini untuk desinfektan yang tingkat tinggi, ya. Desinfektan tingkat tinggi ya tadi, ya, contohnya alat seperti NGT tadi itu termasuk dia perlu desinfeksinya tingkat tinggi. Tapi dia tidak masuk ke dalam yang sterilisasi alat-alat yang seperti alat-alat parenteral, ya. Nah, jadi dia ada dua di sini, ya. Ada yang untuk sterilisasi, ada yang cukup di desinfektan tingkat tinggi, ya. Ini untuk dekontaminasi. Kalau yang desinfektan tingkat rendah itu nggak masuk ke alur ini karena itu yang tidak kritikal. Kalau ini yang dekontaminasi untuk yang kritikal dan semi kritikal, ya. Artinya dia sudah masuk ke dalam tubuh ini. Ya, kalau yang tadi misalnya tensi, itu kan alat tensimeter kan cukup disemprot-semprot aja, ya, pakai ini, pakai apa?
desinfektan ya, kayak alkohol ya. Alat untuk tensi kan tidak hanya di permukaan tubuh doang. Jadi dia masuknya ke non kritikal. Kalau ini yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi kalau siklus dekontaminasinya dengan sterilisasi atau dengan DTT, disinfeksi tingkat tinggi. Ya. Sama udah dikemas, nanti dia akan disuplai ke suatu ruangan steril. Jadi hasilnya yang sudah di DTT atau disterilisasikan masuk ke ruang alat kesehatan steril. Jadi di pool di situ semuanya yang udah siap pakai, siap distribusi. Oh ya, di sini udah siap distribusi. Ya. Nah, ini langkah-langkah pembersihannya. Kan tadi kan untuk dekontaminasi ya bahan-bahannya adalah yang termasuk resikonya kritikal maupun yang semi kritikal, bukan yang non ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kalau yang masuk ke dalam dekontaminasi itu adalah dua, yang kritikal dan semi kritikal. Kalau yang non kritikal itu nggak perlu didekontaminasi ya. Nah, ini bagaimana prosesnya? Pertama ada pre-cleaning, kemudian ada cleaning, kemudian di DTT atau disterilisasikan. Ya, kalau pre-cleaning itu proses pendahuluan ya, menghilangkan proses yang membuat benda mati lebih aman untuk ditangani oleh petugas sebelum dibersihkan dan mengurangi, tapi tidak menghilangkan. Jadi alat-alat tersebut diharapkan tidak lebih, artinya yang dia alat-alatnya kan perlu perlu didesinfeksi atau disterilkan. Dia dijaga supaya tidak lebih tingkat kontaminasinya tidak bertambah banyak gitu ya. Nah, berikutnya di sini dibersihkan baru cleaning. Jadi secara fisik dia membuang semua kotoran ya, macam-macam kan, bisa darah atau cairan tubuh lainnya dari permukaan benda ya. Kemudian setelah itu baru di sini adalah didesinfeksi. Disinfeksi menghilangkan semua mikroorganisme ya, tapi kecuali beberapa endospora dengan merebus, menguapkan atau memakai desinfeksi kimia. Jadi proses desinfeksi bisa menggunakan beberapa cara ya, bisa dengan bahan kimia, bisa dengan panas. Kalau rebus kan panas uap ya, panas basah. Ya, jadi beberapa proses sterilisasi bisa dilakukan di sini. Bisa dengan merebusnya, menguapkan, bisa juga dengan bahan kimia. Nah, yang sterilisasi ini yang tingkat lebih kritikal, untuk peralatan lebih kritikal, jadi menghilangkan semua mikroorganisme termasuk endosporanya. Ya, jadi sterilisasi itu udah betul-betul keseluruhan lah ya sterilisasi. Karena apa? Karena peralatannya yang bersifat kritikal ya, alat-alat yang ada di ruang operasi untuk membedah seperti itu kan, jadi harus steril. Ya. Itu ya, kalian harus paham seperti itu. Nah, jadi CSSD ini dia tugasnya ini dari pre-cleaning ya, kemudian cleaning, mengemas dan melakukan proses sterilisasi, baru dia menyimpan dan mendistribusikan. Jadi 3 hal ini yang menjadi tugas utamanya CSSD. Ya. Nah, ini alkes yang terkontaminasi dari pre-cleaning menjadi di-clean, kemudian dikemas dan akhirnya disterilkan. Baru disimpan untuk didistribusikan. Gitu ya. Kemudian di sini tadi sudah kita bicarakan bahwa ada suatu sistem yang mengendalikan supaya tidak bertambah, kontaminannya itu tidak bertambah banyak ya. Jadi di sini ada Infection Control Risk Assessment. Jadi atau disingkat dengan ICRA. Jadi kalau ditanya apakah itu ICRA? Kalau dari segi kepanjangan ICRA itu adalah Infection Control Risk Assessment. Itu sistem yang digunakan untuk menilai bahaya dari infeksi yang ada di fasilitas pelayanan ya. Jadi dibuatkan suatu apa namanya? Nanti ada PPI-nya. PPI ini adalah proses untuk pencegahan proses pencegahan infeksi ya, PPI. Jadi standar PPI ada 7.1, 7.2, 7.3. Ya, di sini proses multidisiplin yang berfokus pada pengurangan risiko terinfeksinya pada petugas, pasien dan pengunjung rumah sakit. Jadi suatu rumah sakit itu memiliki suatu sistem di mana
dia harus melindungi petugasnya tentunya, kemudian pasien yang berobat di situ dan juga pengunjung rumah sakit ya. Jadi misalnya ada yang rawat jalan ya, tentunya kan berobatnya ke klinik ya, diharapkan bukannya nambah penyakitnya dong ya. Jadi masuk ke rumah sakit itu jangan nambah kuman, tapi setidaknya dia harus kuman ya, intinya orang yang masuk itu jangan sampai membawa kuman ya ke dalam rumah sakit, atau orang tersebut dapat kuman juga jangan sampai ya. Jadi dia ada suatu standarnya, standar pelayanan pencegahan ya. Jadi ada yang namanya standar. Nanti kalian harus tahu nih standar PPI apa aja. 7.1, 7.2, 7.3. Ya, itu adalah suatu sistem. IKRA itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai bahaya infeksi di fasilitas pelayanan. Dia merupakan suatu proses multidisiplin. Jadi multidisiplin itu berbagai disiplin ilmu. Ya, misalnya dari apa namanya kesehatan masyarakat, kemudian dari apa gizi mungkin ya, yang berfokus pada pengurangan. Tujuannya adalah mengurangi resiko terinfeksinya pada petugas di rumah sakit itu, pasien yang memang berobat maupun pengunjung. Ya, itu adalah makanya dibuatkan standarnya. Ya, apa aja itu standar-standarnya? Nah, jadi IKRA itu merupakan bagian dari proses perencanaan, pencegahan, dan pengendalian infeksi atau PPI ya. Suatu proses perencanaan PPI-nya itu adalah singkatan dari pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, jadi infeksi itu harus dikendalikan. Kalau sedapat mungkin dicegah, tapi kalau memang tidak ya karena memang wabah, apalagi yang disebut udah wabah, itu kan berarti sudah cepat ya dan meluas ya. Berarti di sini ada dibikin suatu sistem ini untuk mengendalikan infeksi, mencegah sedapat mungkin atau mengendalikan infeksi. Jadi standar PPI. Nah, standar PPI 7.1, 7.2, 7.3. Ini apa aja? Ya, 7.1. Jadi, rumah sakit melaksanakan identifikasi, prosedur, dan kegiatan penunjang pelayanan yang berisiko infeksi dan menerapkan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Ya, maksud dan tujuan rumah sakit juga melakukan assessment. Assessment itu menilai risiko terhadap suatu kegiatan penunjang di rumah sakit yang harus mengikuti suatu prinsip-prinsip pencegahan infeksi. Ya, jadi misalnya sterilisasi alat, pengelolaan linen ini apa bahan-bahan yang memang hasil misalnya apa ya, yang di ruang apa kamar perawatan pasien ya. Kemudian pengelolaan sampah, penyediaan makanan ini masuk ke dalam PPI 1. Kemudian PPI 2, menurunkan risiko infeksi dengan melakukan pembersihan dan sterilisasi alat. Ya, jadi yang PPI 2 itu menurunkan resikonya dalam hal apain? Membersihkan dan sterilisasi alat. Jadi kalau ditanya PPI 2 itu apa? Misalnya ya ini nih yang di bold ini ya, yang merah-merah ini, pembersihan dan sterilisasi alat. Kalau PPI 2. Kalau PPI 1, identifikasi, prosedur dan kegiatan penunjang. Ya. PPI 1, PPI 2. Kemudian 7.2.1 bagiannya lagi ya. Bagian dari PPI 7.2 nih. Nah, PPI 2. Jadi kalau PPI 7.2 itu kan 7.2 itu pembersihan dan sterilisasi. Jadi 7.2 itu tentang pembersihan dan sterilisasi alat. Ya, di sini tadi alat-alat itu kan tadi udah dibicarakan ya, ada yang kritikal, ada yang semi kritikal, ada yang non kritikal. Kalau yang non kritikal itu nggak perlu masuk ke proses dekontaminasi karena kan cuma di luar tubuh ya. Non kritikal misalnya pakai alat termometer, alat tensi itu non kritikal. Nanti kalau ditanya alat yang termasuk non kritikal itu apa? Non kritikal intinya dia tidak dia hanya di permukaan.
alat tensi, kemudian termometer ya. Kalau semi kritikal, dia berhubungan dengan mukosa di dalam tubuh kita. Berarti sudah mulai resikonya agak berat ya. Jadi dia harus disinfeksi tingkat tinggi. Kemudian yang di atasnya lagi adalah kritikal. Jadi jaminan harus steril karena dia sudah ke jaringan tubuh kita. Ya, misalnya untuk operasi, alat-alat di ruang operasi itu masuk ke dalam peralatan yang kritikal. Itu tuh di PPI 7.2 ya, 7.2 membersihkan dan mensterilisasi alat. Ini bagiannya 7.2.1 ya. Peralatan ini masih berhubungan dengan peralatan. Kemudian ini proses dekontaminasi ya, ini bukan dekomentasi, dekontaminasi. Ya nanti dibetulin ya. Dekontaminasi ini Spalding dikategorikan ada kritikal, semi kritikal, non kritikal. Ini sama aja nih. Ya, yang tadi udah 7.2. Yang terkait dengan sterilisasi peralatan 7.2 juga. Kalau ini adalah bahan yang single use yang sekali pakai. Ya, kenapa dia pakainya single use? Mempertimbangkan cost effectiveness lebih efektif, kemudian klinis bagi pasien lebih aman, kemudian keamanan personil, etika dan mediko legal. Jadi maksudnya pertimbangan kenapa menggunakan bahan sekali pakai. Nah, kemudian ini ada panduan untuk panduan untuk penggunaan alat yang termasuk single use dan mana yang termasuk multiple use atau reuse. Ya, jadi ada beberapa panduan ya. Jadi misalnya ada daftarnya peralatan single use atas dasar apa dia hanya digunakan sekali atau atas dasar apa digunakan multiple use bisa digunakan beberapa kali pakai. Ada standarnya. Kemudian ini tentang yang single use, bahan yang sekali pakai. Ya, ini ada standarnya. Sebetulnya ini kita belum diupdate ya, harusnya Farmakope edisi 6. Ini contohnya adalah kasa pembalut ya, single use. Nah, ini adalah buku panduannya, panduan untuk kasa steril ya. Ini termasuk standar untuk penyediaan bahan medis habis pakai BMHP, bahan medis habis pakai atau single use. BMHP bahan medis habis pakai yang terkontaminasi pasien COVID. Ya, ini gimana nih? Tidak dapat diproses karena dia sudah terkontaminasi kan, berarti kan single use. Ya, merupakan bahan yang tidak dapat diproses karena dia termasuk satu kali pakai, misalnya masker ya. Ya nanti kalau ditanya, apa contoh bahan medis habis pakai ya? Masker, kasa. Jadi pokoknya sekali pakai udah langsung dibuang, single use lah. BMHP itu sama dengan single use. Nah, ada lagi masker yang reuse yang bisa digunakan kembali. Contohnya ini masker N95. Ya. Karena wabah di mana kebutuhan meningkat dan produksinya terbatas, kita kan akhirnya punya juga kan masker yang dari bahan itu ya yang bisa kita cuci ya, kita reuse maksudnya, ya kan. Nah, di sini kendali mutunya. Jadi bahan-bahan tersebut yang sudah diproses sterilisasi atau didesinfeksi itu tentunya harus diuji, namanya QC. Ada quality controlnya dan juga ada QA-nya. Kalau quality assurance itu secara keseluruhan. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Kalau QC itu menguji, biasanya hanya menguji bahan yang sudah selesai disterilkan, diuji apakah memang dia sudah steril. Ya. Kemudian dia continue quality improvement. Jadi secara terus-menerus ya. Jadi kualitas yang sudah dihasilkan itu terus-menerus di-maintain supaya tetap terpelihara. Kemudian terakhir pasti ada dokumentasi untuk bukti pelaksanaan kegiatannya. Jadi untuk arsipnya. Ya, arsip kalau misalnya nanti terjadi apa-apa dari
CSSD ini sudah ada buktinya bahwa peralatan yang dia suplai itu sudah steril. Ya, itu ada dokumentasinya, buktinya, ada catatannya. Proses pengendalian mutunya. Ya. Kemudian ini untuk terkait biaya. Investment, kemudian biaya investasinya, kemudian biaya operasionalnya, dan biaya servis untuk komponen biayanya. Kemudian untuk dokumentasi, di sini dokumentasi bisa dalam bentuk peraturan-peraturan dan juga bukti fisik pelaksanaan kegiatan. Jadi pencatatan ya, kalau dokumentasi itu pencatatan, semua yang dilakukan harus tercatat. Ya, ada bukunya, ada formulir, ada print out, foto, dan lain-lain. Jadi menunjukkan bahwa satu kegiatan sudah dilakukan sesuai protap, sesuai prosedur. Buktinya apa? Buktinya ini, mulai dari buku, ya, formulir, print out, mau foto, ya, dan lain-lain, itu semua bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian biasanya di akhir periode ada monitoring evaluasi. Jadi memastikan bahwa hal-hal apa yang kan kalau evaluasi itu artinya membandingkan dengan standar. Jadi kan tadi kan sudah ada di awal standarnya CSS seperti apa, protapnya seperti apa. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun ini berjalan, nanti hasilnya harus dievaluasi. Di sini memberikan jaminan bahwa alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit tersebut steril. Ya, sudah pasti steril. Memastikan juga bahwa parameter proses dekontaminasi sudah dipenuhi dengan baik dan benar. Jadi dengan proses evaluasi itu kita bisa melihat kembali ya hal-hal apa yang memang dalam kurun waktu 1 tahun yang memang artinya masih belum sesuai. Ya, misalnya kalau dilihat capaiannya berapa persen, ya. Misalnya sebenarnya punya target ya, semua bagian itu punya target berapa persen minimal yang harus terlaksana. Ya, nanti di situ kan ada gap yang masih belum terpenuhi. Nah, itu untuk menjadi proses perbaikan di periode berikutnya. Kalau memang sudah sesuai, misalnya targetnya 100%, memang sudah sesuai. Nah, dijaga misalnya tahun berikutnya memang harus minimal sama atau memang harus ditingkatkan. Mengetahui sedini mungkin bila terjadi kegagalan selama proses dekontaminasi. Jadi monefnya ini mungkin periodikal, yang pasti periodikal ya, apa 6 bulan, apa setahun. Tapi kalau setahun mungkin dia udah terlalu lama ya jangka waktunya ya, bisa misalnya 6 bulan. Sehingga dengan kita mengevaluasi ketahuan hal mana yang masih belum berjalan dengan baik ya. Nah, sistem kontrol kualitasnya di sini ada parameter yang kritikal yang diuji ya, dan pencatatannya. Ya, misalnya uji kelayakan daya cuci mesin, kan tadi kan prosesnya untuk CSSD itu mulai dari pre-cleaning, cleaning, kemudian dia ada proses pengemasan dan proses dekontaminasi ya. Dekontaminasi ini bisa mensterilkan atau dia disinfeksi tingkat tinggi, kemudian hasilnya baru disimpan dan didistribusikan. Nah, di sini parameter ini dilihat semuanya. Apakah uji kelayakannya sudah berjalan dengan baik? Kemudian untuk mesin cuci, daya cuci mesinnya gimana? Menguji hasil pencucian, menguji fungsi instrumen, kemudian validasi mesin sealingnya. Nah, ini semua di sini adalah yang perlu jadi untuk mengetahui kinerja mesin, ini masih bagus nggak? Kita lihat gimana nanti hasil pencuciannya ya. Di sini kemudian ada pencatatan. Ya, kalau diuji pasti ada hasil uji. Jadi misalnya apa? Dipantau suhunya, kelembapan, tekanan ini terhadap ruangan ya. Kalau misalnya suhunya, kelembapan, tekanan. Kalau terhadap mesin, monitoring mesin. Mesinnya masih berjalan dengan baik, kemudian fungsi-fungsi mesin juga, monitoring proses sterilisasi ya, kemudian mendokumentasi prosesasi dan memantau penggunaan bahan single use ya atau bahan yang reuse. Nah, jadi barang-barang kan ada yang sekali pakai, ada juga yang beberapa kali pakai.
Kemudian ini adalah proses pemeliharaan dan kalibrasi ya. Jadi instrumen itu dikalibrasi. Kalibrasi itu artinya distandarkan kembali. Misal termometer, suhu yang menjadi critical point-nya kan suhu. Itu betul nggak suhu 37? Ya, masih benar nggak alat itu berjalan menunjukkan angka yang sesuai ya, keakuratannya gitu ya. Jadi dikalibrasi, biasanya kalibrasi tiap 6 bulan. 6 bulan. Bisa untuk autoklaf dikalibrasi, termometer. Jadi semua instrumen yang ada di rumah sakit itu rekalibrasi, dikalibrasi ulang. Ya, ada balai kalibrasinya. Kalau mesin itu ada vendornya, jadi suppliernya ya, dia memaintain mesin-mesin yang dia jual ke rumah sakit ya. Kemudian safety instrumen memastikan semua tahapan proses sesuai standar, memastikan semua peralatan yang disimpan tidak kadaluarsa, ya, pastikan tidak terdapat sisa sterilan pada peralatan. Jadi dalam hal safety. Kemudian worker ini untuk instrumen, kalau ini untuk pekerjanya. Untuk pekerja. Jadi pengguna arah evakuasi jika terjadi apa-apa, maksudnya tindakan yang memang harus segera diambil itu dievakuasi arahnya kemana, kemudian penggunaan APAR ya, alat pemadam kebakaran, simulasi ya, biasa dari K3 itu ada untuk simulasi kebakaran. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kebakaran, itu pekerja ya, karyawan itu sudah terlatih bagi hal apa yang harus dilakukan. Jadi tidak panik, tapi mereka udah ada langkah-langkahnya. Jadi harus ada simulasi kebakaran. Pengelolaan ini bahan berbahaya ya, B3, kemudian cuci tangan dan APD, dan penataan perangkat kerja. Jadi termasuk ke dalam worker safety. Ya, ini semua masuk ke dalam tugas CSSD juga. Jadi safety dalam hal instrumen maupun safety bagi pekerjanya. Nah, pelayanan sterilisasi sentral itu penting ya, harus dilakukan sesuai protap atau sesuai standar yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah menurunkan angka kejadian infeksi ya, dan mendukung program pasien safety di rumah sakit. Ya, jadi pasien yang dirawat itu diyakinkan bahwa keamanannya terjamin. Ya, tidak hanya untuk pasien, sebenarnya untuk karyawan maupun untuk pengunjungnya juga. Kemudian menekan biaya operasional. Yang pasti dengan terjamin sterilisasi, baik untuk instrumennya, kemudian lingkungannya juga, menekan biaya pengobatan secara keseluruhan. Kemudian memberikan rasa aman bagi pasien, bagi petugas maupun pengunjung di rumah sakit. Ya, kemudian menghindari rumah sakit dari persoalan hukum sebagai akibat pelayanan yang merugikan, atau ya sekarang kan suka ada tuntutan dari apa LSM, apa mungkin dari keluarga pasien kalau misalnya merasa pelayanannya belum tidak sesuai dengan standar. Ya, jadi menghindari hal-hal itu. Ya, hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi itu makanya CSSD ini harus betul-betul dikelola oleh SDM yang profesional, yang kompeten, memiliki kompetensi khusus. Ya, tadi kan makanya ada 3 pilar utama adalah SDM-nya, kemudian fasilitas sarana prasarananya maupun suatu ininya apa namanya SOP sistemnya. Ya, jadi memang ada sistemnya yang memang tujuannya ini tadi ya, tujuannya. Jadi mendukung angka kejadian infeksi di rumah sakit tersebut seminimal mungkin. Intinya itu. Sehingga nantinya akan mengurangi biaya operasional ya, kemudian jadi aman bagi pasien ya kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nah, ini tadi sterilisasi ya. Dan sebenarnya ini tadi yang udah di awal, yang mulai dari alat-alat apa namanya, bahan yang mensuplai ke SCSSD itu kan tadi dari laundry maupun dari unit-unit yang ada di bagian-bagian yang ada di rumah sakit. Ya, nanti mereka di CSSD akan masuk ke loket tadi ya, di depan ada loket yang kotor maupun loket yang bersih. Kalau loket kotor itu yang peralatan yang sudah digunakan dari unit-unit, misalnya menggunakan alat ini apa, alat-alat operasi yang sudah bekas dipakai pasien. Itu kan harus disterilkan. Itu tugas dari CSSD tadi ya. Bisa disteril, dibersihkan, didisinfeksi,
kemudian disterilkan ya sampai akhirnya disimpan di ruangan yang memang nanti akan didistribusikan kembali ke unit-unit lagi. Ya, jadi siklus jadinya terus menerus. Ya, ya mungkin itu ya untuk yang materi CSSD. Ya, jadi intinya kalau yang materi CSSD ini pertama sekali harus tahu dulu CSSD itu apa, ya suatu unit atau suatu bagian di rumah sakit yang bertanggung jawab untuk sterilisasi secara keseluruhan, ya semua instrumen-instrumen yang digunakan untuk proses pelayanan kesehatan. Tuh, kemudian apa aja tadi poin apa namanya yang penting, 3 unit penting, 3 pilar penting ya tadi ada 3 ya, ada SDM, ada kemudian sarana prasarana, kemudian sistemnya. Kemudian bagaimana siklusnya tadi untuk kerja CSSD yang tadi kan udah ada yang masuk bahan ya suplainya kan dari laundry untuk yang bersih, satu lagi dari unit-unit yang ada di rumah, unit-unit yang ada di rumah sakit, misalnya dari unit bedah, ya dari ruang, kemudian dari apa tuh namanya poli-poli, ya seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak ya? Tugas yang kemarin udah dikerjain belum? Udah Bu, udah dikumpulin Bu ke Septi. Ya, coba saya cek dulu ya. Ibu, kita kan materinya banyak banget ya Bu. Memang banyak banget. Saya juga, aduh, ujiannya kirain cuma sampai SVP, LVP. Nanti saya coba deh bikinin. Jadi gini aja ya, soal-soal. Sebenarnya minggu depan tuh mau belajar soal-soal, tapi ternyata perhitungan belum ya. Perhitungan tonisitas. Jadi gini aja ya, perhitungan tonisitas, bahannya nanti baca-baca dulu sekarang. Jadi besok itu perhitungan tonisitas sama latihan. Gitu aja ya. Nah, Iya, untuk bahan-bahan yang sebetulnya kan setiap kali pengajaran kan udah saya kasih tahu nih poin-poin pentingnya apa. Ya nggak perlu sampai dibaca, itu kan hanya ini aja apa penjelasan ya. Nanti ada esainya juga, ada 6 rencananya ada 6 esainya. Jadi 2 untuk perhitungan tonisitas, yang 4 untuk ya kayak pemahaman, misalnya kayak prosterilisasi ada berapa, misal sterilisasi yang saudara ketahui, sebutkan, jelaskan dan berikan contohnya misalnya. Nah, kemudian itu yang contoh sterilisasi, alat-alat sterilisasi, ya SPP, LPP misalnya, apa itu definisi dari apa perbedaan misalnya SPP, LVP ya, perbedaannya apa. Kemudian contoh sediaan LVP apa aja. Ya kan ada 4 tuh yang kemarin ya. Sebutkan masing-masing contohnya. Ya, misalnya kan yang untuk apa ya LVP yang hiperalimentasi itu apa aja ya. Tuh, yang besar-besar aja sih sebetulnya. Kalau yang penjelasan-penjelasan itu kan eh, apa ya? Jarang lah ditanyanya kayak gitu ya. Jadi, ya seperti itu sih. tapi ya saya nggak ada suruh jelaskan, itu kan ada itu. Paling Hmm, sebutin aja ya Bu. Kalau esai kan bisa aja ya, jelaskan, sebutkan. Kalau jelaskan kan pemahaman sih ya kalau jelaskan. Kalau pemahaman kan bisa pakai bahasa kita sendiri, yang penting maksudnya udah sama. Kalau jelaskan apa ya, ya jelaskan ya misalnya kayak SPP apa ya sediaan volume besar yang volumenya 100 mili ke bawah gitu misalnya. Kalau LVP sama juga kan, tapi volumenya di atas 2,5, di atas 100 misalnya seperti itu. Jelaskan ya. Kalau apa PG-nya berapa Bu? 40, PG-nya 40, waktunya 1,5 jam. Berarti PG kalau 90 menit. Berarti satu satu ini satu soal PG 1 menit ya. 40 menit, sisanya tinggal 50.
50 menit untuk menjawab 6 esai. Coba keburu lah ya. Nanti sekalian aja deh coba dibuat soal-soal sambil belajar ya. Bikin soal-soal coba yang kemarin-kemarin kan udah mulai tuh buat. Jadi pekan depan ini kan sambil belajar nih dari sekarang. Di drive-nya udah dimasukin ke situ, coba saya cek dulu ya. Banyak memang bahannya ya. Tadi saya pikir cuma sampai SWV, LVP. Tapi sebenarnya yang sterilisasi itu termasuk yang materi sebelumnya sih di awal-awal. Cuma ini lebih dijelasin tentang masing-masingnya gitu. Masing-masing sterilisasi. Sterilisasi, soal konsep sterilisasi itu, Bos. Lihat yang terakhir tinggal satu masukin sih Bu. Belum dimasukin soalnya tadi baru ada beberapa yang juga. Belum masukin ya. Mm-mm. Kalau kelas kita kayaknya belum Bu buat soal itu Bu. Hmm. Latihan. Nanti semuanya direkap ya. Nanti saya rekap nih. Jadi Atau kita safety. Nanti semuanya direkap aja ya safety ya. baik. Mm-mm. Nanti dari yang direkap itu yang penting-penting, mana yang penting, mana yang enggak, nanti kita bicarain di minggu depan. Ya, nanti yang penting-penting itu aja yang akan diusulin jadi soal. Karena kan ini kan dari 40, berarti kan ada 3 ya, dosennya ada 3, berarti palingan sekitar 15 ya. Kontribusinya 15 soal. Ya, ya kayak kelas-kelas kebersihan ini kan penting nih, kelas A, B, C, D kan. Ya, misalnya kelas kebersihan, contoh coba kita lihat di sini ya. Ini kan termasuk nih penting. Pada produk steril terdapat kelas-kelas untuk ruang bersih kan. Nah, untuk pembuatan dan pengisian aseptis. Biasa nih yang ini ini ya. Biasa ditanya sih kalau yang soal-soal terkait aseptis di mana. Kalau aseptis tuh untuk aseptis ini proses pembuatan dan pengisian secara aseptis termasuk di dalam kelas. Kalau pengisian itu kelas A dong. Iya. Kelas A. Pengisian aseptis itu kelas A dengan latar belakang B. Nanti kalau ada jawaban kelas A, terus ada lagi kelas A latar belakang B, jadi yang paling tepat itu kelas A latar belakang B. Itu biasa ditanyain kalau kayak gitu tuh. Ini aseptis. Keuntungan dari sidang parentara kecuali keuntungannya kan? Iya, kecuali iya sih membutuhkan keahlian khusus itu kerugiannya ya. Jadi membutuhkan keahlian khusus itu eh, salah satu kelemahannya gitu karena dia butuh keahlian. Tahapan produksi dan perantara yang benar. Tahapan produksi ya. Pembuatan produk ruang. Kok cleaning dulu sih? Pembuatan produk ruang filtrasi. Filtrasi, filling, sealing, sterilisasi. Sterilisasi QC. Cleaning, sterilisasi. Pembuatan produk ruang. Filtrasi. QC. Ya, QC terakhir ya. Jadi ini enggak sterilisasi sebelum QC pastinya sterilisasi langsung QC iya, cuma yang ini kan yang B dengan D filtrasi filling sealing. Kenapa ada cleaning? Ini ada cleaning ya, salah. Cleaning,
Ini cleaning ini maksudnya areanya kali ya. Areanya area bersih memang iya. Pembuatan produk ruang, filtrasi, yang jelas ini nggak mungkin sih cleaning. Jadi yang D nggak mungkin. Karena kalau udah di sealing kan tinggal filtrasi. Tinggal sterilisasi maksudnya. Kalau di sealing langsung sterilisasi. Kalau yang E harusnya filtrasi dulu baru filling, salah. D salah. C itu karena udah filling, sterilisasi, filtrasi, sealing, habis filling, sealing. Mestinya filtrasi dulu ya, bener. Jadi B, ya betul ini. Ya nanti kita berarti pekan depan ya, ingat latihan-latihan soal yang tonisitas sama soal bahas ini nih. Gini aja kalau enggak ya, kalau 2 kali pekan depan, bisa Rabu dan Sabtu gimana? Kalau merasa kurang. Ya, Rabu jam berapa, Bu? pekan depan kan Rabu seperti biasa Iya. jadwal kita. Maksudnya Kalau Sabtu. merasa kurang, kan ada lagi tuh jadwal saya di Sabtu. Gitu aja ya. Gitu ya. Jadi bisa kita 2 kali Sabtu jam lagi. berapa, Bu? Sabtu kelasnya Deborah itu mulai dari jam 11 ya kalau nggak salah ya. Iya Bu, jam 11. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kita cukup pekan depan Rabu, kalau kurang yang kelas Rabu, yang kelas A ya. Yang kelas A bisa ikut lagi kelas B. Kayak sekarang nih kan gabung nih A, B. Ya kan? Kan teman-teman yang di B itu prefernya dia ikut Rabu katanya. Ya udah terserah gitu. Nah, jadi kalau misalnya masih butuh satu lagi, waktu 1 kali pertemuan lagi, berarti pekan depan Rabu dan Sabtu bisa. Ya. Berarti dari soal-soal ini nanti direkap, ya safety rekap. Nanti kita lihat mana nih yang nggak penting udah nggak perlu nih ya. Misalnya yang ini aja yang akan kita naikin jadi soal. Maksudnya dari rekapan itu gitu ya. Oke ya, berarti nanti materi yang untuk pekan depan langsung saya share nanti ya. Baca-baca dulu. Ya, ini memang banyak sih, tapi sebetulnya sterilisasi memang lumayan banyak juga ya. Kan steril itu termasuk produk yang kritikal. Ya, produk yang kritikal karena dia berhubungan dengan jaringan kan, langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Gitu. Jadi memang banyak selain pemahaman, hafalan, ada juga latihan soal nanti perhitungan tonisitas. Ya, perhitungan tonisitas lumayan deh tuh besok. Iya. Ya, sekarang absen dulu ya. Absen. Kenapa ya? Oh, masih di close. Iya, tinggal sekali lagi nih pekan depan. Kita absen ya. Dia Ayu, Hadir Ibu. Sarah Fauzia, Sarah Hadir Bu. hadir. Anita, Hadir Bu. Sylvia Yuni, Hadir Bu. Mala Komala Sari, Hadir Bu. Muhammad Romli, Romli, Hadir Bu. Yulita, Hadir Bu.
Anissa Rahma. Anissa. Anissa yang itu Bu, yang masuk pakai handset doang. Yang nggak bisa bawa HP ini Bu ke kerjaan, yang izin kemarin. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gita. Hadir, Bu. Yusnia. Yusnia Bu ada. Ada di itu ya, partisipan. Travelina. Lulu ada ya tadi ya. Hadir, Bu. Septi ada. Siti Nurmaya. Siti Nurmaya partisipan ada nggak? Ada ya. Terus ayo dia. Hadir Bu. Roida. Fahmi. Hadir Bu. Flo. Udah Mas buka WA. Flo. Hadir Bu. Ada ya. Putri Lestari. Iya. Ada Bu. Iskandar. Ini udah beda lagi. Hadir Bu. Nah, Nia Febriana. HP. Enggak, buka WA terus kan upload buktinya ngambil dari. Tolong Deborah, tolong di mute ya. Deborah. Nia udah ya. Zahra. Ara. Ada, Bu, di partisipasi. Hadir Ada ya. Bu. Arta. Ya. Hadir Bu. Azahira. Hadir. Salsabila. Hadir Bu. Ananda Maharani. Nanda ada Bu. Nanda. Mutiara Andini. Mutiara. Ada ya. Nia Mulyani. Hadir Bu. Septia Wafa ada. Indah Oktavia. Hadir Bu. Siti Fatimah. Teguh. Hadir Bu. Siti Askia. Hadir, Bu. Abdul Hafiz. Hadir. Hadir. Seli. Hadir, Bu. Ilmi Aulia. Hadir, Bu. Silvi Nur Aini. Silvi. Hadir Ibu. Ada ya. Anita. Anita hadir Bu. Deborah ada. Oke. Oke ya. Coba dicicil-cicil dari sekarang ya. Dilihat-lihat lagi. Ananda hadir ya Bu? Ananda Maharani kan? Iya. Ada. Iya, terima kasih Bu. Iya. Oke, sudah di absen ya. Di sini kehadirannya masuk semua kok nih. Ya, 40. Oke ya. Nanti kita berarti hari Sabtu, Deborah kelasnya masih ada yang belum ikutan sekarang atau tetap mau kuliah lagi Sabtu gimana Deborah? Habis praktek. Jadi besok prakteknya tuh hari Sabtu ini ya granul kering ya. Jadi nanti di yang granul hasil pengeringan itu ya, itu kalian ayak ya, habis diayak itu nanti ditimbang. Ya, itu sebagai granul kering yang untuk perhitungan fase luar. Ya, nanti dari situ semua bahan-bahannya seperti biasa ya difoto dulu bahan-bahan fase luarnya ya. Sekarang kita akan melakukan namanya final mixing, jadi pencampuran akhir. Ya, yang dari granul kering ditambah dengan komponen fase luar. Nanti final mixing. Nah, final mixing itu kecuali ini apa namanya? MG syarat. MG syarat terakhir. Ya, jadi semua dicampur kecuali MG syarat. MG syarat sekitar 3 sampai 5 menit terakhir. Kalau yang final mixing itu mungkin bisa 10 menit ya. 7 sampai 10 menit, tapi untuk MG syarat itu jangan dimasukin.
Karena kan MG serat itu pelincir yang sifatnya hidrofob. Jadi dia nanti aja terakhir cuma sekitar 3 menitan. Nah, selesai itu, ini untuk kelompok tablet ya. Selesai itu nanti ada uji-uji dulu, menguji. Jadi nanti besok tolong bawa milimeter blok ya. Milimeter blok bawa, cukup 1 buku aja karena satu kelompok paling butuhnya 1 lah ya, 1 lembar. Ya. Kemudian bawa penggaris, milimeter blok, penggaris, ya mungkin cuma itu sih. Ya untuk kita mau menguji nanti daya alir dari granul kita. Nah begitu daya alirnya sudah baik, baru nanti dicetak. Jadi cetaknya itu nanti sih pekan depannya. Jadi yang besok nih kita granulasi kering sampai ke uji. Nah untuk kelompok kapsul, besok itu menguji kapsulnya. Kan kapsulnya kemarin udah selesai, tinggal evaluasi kapsul. Ya itu bobot, waktu hancur. Nah, untuk disolusi ya, nanti dilihat dulu nih disolusi udah siap belum untuk minggu ini. Karena untuk disolusi itu nanti sampai ke penetapan kadar. Ya, penetapan kadar dengan spektro. Nah, nanti perlu ditanya, nanti dipastikan lagi apakah disolusi sekarang atau pekan depan aja. Ujian apa namanya? Teori tanggal berapa teori? Tanggal 23. 23 ya. Berarti kita prakteknya masih tanggal 14 sama 21 kan? Minggu ini tanggal 14 sama minggu depan praktek. Jadi untuk kelompok tablet masih bisa nyetak. Nah, untuk kelompok kapsul berarti mungkin minggu depan ya uji disolusinya mungkin karena disolusi itu lama. Ya, karena ada menghitung kadarnya segala. Ya, kemungkinan itu kalau untuk besok berarti kapsul cuma sampai uji waktu hancur dan keseragaman bobot. Itu ya. Nanti selesai ujian baru kelompok tablet belum evaluasi ya. Evaluasi tablet. Iya, kayaknya masih ini dulu ya. Kelompok kapsul selesai ujian. Bentar. Selesai ujian mungkin selesai ujian kelompok kapsul udah bisa siap-siap tablet, tapi yang tablet masih belum selesai kayak tugasnya ya. Ya mungkin itu aja ya. Nanti dibawa milimeter blok sama penggaris untuk yang kelompok untuk praktek tablet. Untuk yang steril ini Deborah nanti diinfoin aja apakah Sabtu masih kita lakukan perkuliahan selesai praktek sebentar atau gimana nanti dibicarain aja ke teman-temannya ya. Seperti itu. Sabtu besok atau minggu depannya lagi, Bu? Sabtu ini, Sabtu besok kan tanggal 14. Sekarang kan nih kita tanggal 11 nih ya. Kelasnya Deborah kan udah ikutan kelasnya Ara, kelasnya B. Nah, nanti kan kemarin kan kita ibu tanya gimana kata itu kan terserah aja mau masuk absennya di tanggal 11 nanti hari Rabu tetap kita mau adakan pertemuan misalnya cuma sebentar atau gimana nanti tergantung aja sih. Ini absennya udah masuk semua ya di hari Rabu ini ya? Iya, Bu. Tapi tadi Farizan nggak ada. Oh ya, Farizan nggak ada ya. Berarti hari Sabtu tetap kita ini aja. Tapi si Farizan dia berarti sendirian dong. Siapa lagi yang nggak ada, Deborah? Tadi yang saya lihat di sini Farizan aja sih, Bu. Ya udah berarti tetap ada hari Sabtu. Tapi teman-teman yang nggak mau datang terserah aja lah ya. Karena kan mungkin masing-masing merasa masih butuh, ada yang merasa toh mereka kan juga sudah mengikuti perkuliahan juga, sudah absen juga. Jadi kalau nggak datang pun nggak apa-apa. Mau datang juga boleh, terserah aja. Ya, seperti itu. Teman-teman yang hari Rabu, kalau misalnya pekan depan dirasa kurang, boleh ikut lagi hari Sabtu. Kayak gitu ya. Bu, maaf, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan.
Untuk Sabtu besok kan yang praktek tablet udah disuruh nyetak sama Pak Charles, Bu. Disuruh nyetak sama Pak Iya. Charles. Iya, tadi saya pas nanya Pak Charles sih siang hari. Ya udah, berarti kalau udah nyetak berarti nanti saya pastikan lagi ya sama Pak Charles ya. Oh, Karena baik. kita kan perlu mengevaluasi granul. Ya memang sih kalau misalnya pekan depan terlalu ini waktunya jadi terlalu lama ya untuk tablet ya, karena nanti kita evaluasi disolusi juga. Mungkin nggak seluruh kelompok kali, karena kita yang hari Sabtu yang kelompok Iskandar ini kan 6 kelompok ya, berarti 3 kapsul 3 tablet ya. Tapi Ya kita yang kelompok kapsul juga udah itu Bu katanya besok. Kata Pak Charles. apa? Udah bisa nyetak juga katanya. Tadi sih udah saya Kelompok nanya. kapsul itu kan besok itu mengevaluasi evaluasi hasilnya. Palingan nimbang-nimbang bahan-bahannya. Ya kan? Baik, Bu. Nggak mungkin mereka langsung ikutan cetak juga, nggak mungkin. Mereka tuh palingan maksimal banget nimbang ya, nimbang. Udah gitu kalau nimbang itu kan nggak bisa dicampur dengan proses granulasi. Kemarin aja bikinnya kan lama kan, granulasi sampai ngeringin di oven. Nggak mungkin kelompok kapsul sampai bikin granul, nggak mungkin. Paling kelompok kapsul udah selesai evaluasi, nimbang bahannya. Jadi pekan depan baru granulasi. Granulasi sampai kayak kemarin oven suhu tetap, bobot tetap. Kan kemarin 2 jaman tuh ya bikin granulasi basah. Kayaknya kalau kapsul cuma evaluasi aja, Bu, Bos. Ya makanya nanti saya dipastikan lagi ya, apakah kapsul evaluasi aja atau sampai nimbang komponen granul dalam yang untuk cetak, untuk tablet maksudnya. Kalau dari Karena kan kamu, kapsul itu kan kita kan S1 itu ada uji disolusi. iya Bu, biasanya sekaligus Bu, kayak waktu evaluasi tablet tuh Bu, kan kita satu pertemuan ada uji disolusi, ada sampai ada 6 Bu yang tablet Iya, kemarin. tapi kalau yang kemarin yang nguji kompetitor ya tablet yang ada di pasaran disolusi sampai kadarnya enggak? Oh enggak, kalau kadar Iya belum kan? Bu. Belum Iya. kan, baru diuji alat disolusinya doang ya. Iya Bu. Nah, sebetulnya disolusi belum selesai itu sampai di situ, harus sampai diuji kadarnya. Jadi kan kalau bedanya kalau waktu hancur sampai hancur aja kan dihitung waktunya kurang dari 15 menit. Kalau disolusi kan ada waktunya kan di farmakope, misalnya dalam waktu 45 menit selesai alatnya, mati alatnya. Kemudian hasil yang ada di dalam chamber itu kita saring, ya diambil. Nah, itu harus ditentukan kadarnya gitu. Itu kalau kapsul mau sampai situ, itu nggak mungkin kalau sampai nyiapin tablet, nimbang-nimbang nggak mungkin. Nanti dibicarain dulu deh ya. Yang pasti kalau kelompok tablet itu mereka besok nguji sifat alirnya. Jadi granul yang tadi itu udah selesai, itu yang kemarin granul basah bobot tetap di ayak kering, timbang komponen fase luar, kemudian mixing akhir, kemudian setelah jadi kan granulnya tuh, granul yang udah siap cetak, sebelum dicetak harus diuji dulu daya alirnya dan kompresibilitasnya. Ya, daya alir dengan menguji pakai corong ya. Nanti pinjem aja corong yang ada di lab. Kemudian nanti hasilnya ditampung di pakai alasnya itu milimeter blok, nanti diukur sudut istirahatnya berapa. Kemudian mengerjakan bulk dan tap density itu pakai kita tap gitu ya, ketuk-ketuk untuk gelas ukur yang 100 mili. Nah, itu sih untuk uji granul, baru setelah itu siap untuk dicetak. Nah, udah kalau memang besoknya nyetak juga, berarti untuk nanti mungkin di berapa ya jumlah tabletnya mungkin nggak terlalu banyak ya. Tablet kan kalau kemarin kan untuk 1000 tablet. Nah, tapi kita nggak perlu ngecetak semuanya, secukupnya untuk evaluasi dan untuk penyerahan. Ya, penyerahan kan di botol tuh yang mungkin yang ukuran 60 kali ya atau 50 tablet ya. Karena kalau terlalu banyak nanti kan memang dibagi-bagi ya untuk kelompok lain juga kan. Gitu sih.
Ya, mungkin itu aja, Iskandar. Terus saya bicarain lagi ya sama Pak Rahmat. Pak Rahmat lagi, Pak Charles. Ya baik Bu, saya tunggu secepatnya ya Bu. Ya. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu ya teman-teman semua ya. Jadi nanti untuk steril memang lumayan banyak ya materi kita, jadi dicicil aja. Yang penting-penting aja yang perlu dihafal ya. Kalau yang penjelasan-penjelasan kan saya suka ini di skip penjelasan-penjelasan, kalian baca aja sekedar tahu. Ya. Mungkin itu aja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Izin live ya.